Nah kalau kalian nanti sempat sekali-kali ya masuklah ya ke portalnya ini ya bangkitkan.id, nanti ada ya, sistem catatan terpadu. Mungkin untuk tahun yang terbaru ya, untuk apa namanya kalender tanam tahun 2021. Nah, itu nanti ada salah satu isinya adalah luas tanam. Ya, mungkin akan bermanfaat itu kan, terutama kalau senior kamu ini yang sedang apa mau menulis skripsi ya, kalau yang akan membuat apa terkait dengan tanam gitu kan ya, itu kan diperlukan ya data luas tanam. Nah, kadang-kadang kan kita mencari sulit ya, cari ke apa, membuka internet gitu ya, ke apa namanya provinsi dalam angka itu ya belum tentu muncul, tapi di sistem ini sini sudah ada, jadi bisa dimanfaatkan. Baik, kita masuk ke informasi perhatian hukum dari BMKG. Seperti kita ketahui, informasi yang dibuat oleh BMKG ya, yang digunakan dalam menyusun SD Batam ini, pertama adalah informasi perakiraan musim. Ya. Jadi yang diterbitkan bulan Maret untuk kemarau dan bulan September untuk musim hujan. Makanya saya tadi katakan ya, kalau kami di tim mungkin bulan Februari sudah siap gitu ya, itu segera kita email gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk musim hujan di Agustus akhir kita sudah siap. Ya, kemudian segera kita email. Tidak menunggu apa namanya publikasi resmi. Nah nanti di sini infonya kan tentang perakiraan awal musim, ya, perakiraan awal musim, lalu bagaimana maju mundurnya ya terhadap normal dan juga sifat hujan musim. Jadi ini ketiga-tiganya dipakai dalam mempertimbangkan kalender tanam itu. Kemudian informasi prediksi curah hujan bulanan. Ya, jadi untuk curah hujan bulanan 3 bulan ke depan, termasuk curah dan sifat hujannya. Nah, nanti gimana ini sinkronisasinya ya dengan penerbitan kalender tanam itu. Baik, nah ini contoh saja ya, ini contoh ya, ini enggak saya update ya. Kita kan sudah rutin ya membuat perkiraan awal musim ya, kan luarannya apa namanya per provinsi ya, atau beberapa provinsi digabung ya, seperti kan Bengkulu, Sumsel, Lampung dan Babel gitu ya. Nah, eh, skala wilayah tetap yang masih menggunakan zone hasil pemutakhiran 81/2010 ya. Jadi saya juga ingin menekankan ya, eh, apa namanya pewilayahan zona musim itu dimanfaatkan oleh instansi lain, terutama pertanian, bahkan pengairan juga menggunakan. Jadi ya maksud saya jangan jangan dikira zoom itu nggak digunakan, digunakan ya, digunakan. Oke. Nah, ini contoh dari peraturan kita untuk awal musimnya misalnya, kemudian juga akan kita membuat sifat musimnya ya, sifat musim, contoh sifat musim hujan. Oke ya, kemudian uh, terakhir hujan bulanan. Nah, yang digunakan oleh Badik Banten memang yang produk dari BMKG pusat yang secara nasional ya, yang secara nasional, meskipun kita tahu bahwa masing-masing UPT itu kan membuat ya untuk wilayah provinsinya masing-masing. Dan jadi ingat yang digunakan oleh tim Badik Banten itu adalah yang dibuat oleh BMKG pusat ya, yaitu skala skala nasional. Karena kalau kami itu dulu di pusat cepat gitu ya, jadi membuat ini tuh kalau harus menunggu hasil yang dibuat oleh teman-teman dari daerah, wah keburu basi istilahnya ya. Ya, biasanya perakhiran bulan Mei baru datangnya bulan Juni, itu kan udah kurang bermanfaat. Oke ya, ini ya, contoh saja ya perakhiran curahnya, termasuk juga perakhiran sifat hujannya.
Nah, namun kalau untuk yang perakiraan bulanan ini kan skala wilayahnya bukan zone ya, jadi ini dibuat dari titik stasiun ya, kemudian langsung diinterpolasi jadilah seperti ini ya. Tapi kalau untuk musim tadi ya itu zone ya, skalanya zone. Nah ini juga nanti dioverlaykan ya dengan wilayah zone, termasuk juga hasil-hasil kajian mereka itu semuanya dioverlaykan ke wilayah zone. Selanjutnya ini informasi yang dirujukan biasa ya, kalau BMKG itu kan kalau membuat perakiraan musim ya utamanya ya pastilah kita mempertimbangkan kondisi global ya, dinamika atmosfer baik laut ya maupun angin dan seterusnya ya, itu ya akan muncul Nino atau Nina ya, Enso ini pasti jadi pertimbangan. Nah mungkin yang perlu diketahui apa namanya Kementan itu ya melalui balitbangtannya ya mereka juga punya memasang itu alat-alat pengamatan cuaca ya, bahkan yang mereka pasang ini sistemnya sudah AWS ya, sudah automatic weather station, ada di beberapa provinsi ini cukup banyak. Oh ternyata mereka juga dari hasil pengamatan mereka membuat ya katakanlah semacam kayak prediksi gitu ya, prediksi gitu ya. Tapi tetap kalau yang masuk dalam sistem informasi katam itu adalah yang informasi dari BMKG ya. Ini biasanya mereka kalau untuk keperluan penelitian juga ya buat mereka gunakan ini ya. Karena mungkin ya lebih apa ya, lebih langsung ya, daerahnya itu dia sentra pertanian. Oke, lalu di mana posisi informasi iklim ini? Istilah. Jadi kembali lagi bukan hanya BMKG ya, jadi Kementan termasuk juga pertanian atau pengairan tetap ya menggunakan istilah yang dibuat oleh BMKG ya, untuk KMK kurang 50 pada harian ya, dan ikuti berdasarkan turut, kemudian untuk musim hujan lebih besar sampai dengan 50. Pakai ini ya. Makanya saya sering kalau di rapat-rapat tuh banyak yang mau mengubah kuantitas ini ya. Ya saya sering kasih masukan tidak semudah itu ya. Karena istilah-istilah ini sudah apa? Sudah dikenal oleh user gitu ya, dan user menggunakan ini. Termasuk juga istilah dasarian ya. Istilah dasarian sama ya. Mereka juga pakai seperti kita. Nah, berikutnya sifat ya. Sifat ya, kemarin kan banyak tuh ya dibahas tentang penentuan sifat, apa mau pakai apa standar deviasi, median, segala macam ya. Yang pasti hingga saat ini ya kembali lagi user pun menggunakan seperti yang kadang diberlakukan di BMKG ya. Jadi persentase saja ya, berarti 115% itu AM ya, kemudian M85 11 dan kurang 85 menjadi BM ya. Dan ini juga perlu diingat ya, mereka juga sama ya menggunakan normalnya adalah 81 2010 ya, sebelum ada yang terbaru. Nah ini oke ya, ini jom ya. Nah jadi kita kan sudah buat tuh ya 342 jom ya, ini yang daerah-daerah yang jelas ya kelihatan ada musim kemarau dan musim hujan, termasuk juga yang non zone. Jadi poligon non zone juga itu digunakan ya, itu ada sebanyak 65 daerah di seluruh Indonesia ya, itu juga mereka gunakan karena BMKG juga membuat apa perkiraan musim itu oke, awalnya tidak ya, perkiraan awal tuh di daerah non zone enggak, tapi untuk perkiraan sifat kita buatkan ya sifat hujan.
Nah ini ya, ini yang sudah ada sampai dengan sekarang ya, poligon-poligon zoom ya seperti ini. Ya, ini juga yang dioperasionalkan oleh BMKG ya, dan ini dioperasikan ya oleh tim Katam. Nah, manfaat informasi perakiran hujan ya, termasuk perakiran musim, sangat membantu dalam penanganan waktu ke depan, memberi dampak sangat penting dalam antisipasi risiko kegagalan pertanian akibat perubahan iklim, juga mendukung program strategis pencapaian produksi beras nasional. Nah ini ya, ini mungkin yang perlu juga dipahami ya, kalau kalian pertanian misalnya gitu, bagaimana sih posisi perakhiran kita di dalam sistem Katam ya. Nah, kerangka waktu untuk musim tanam baku ya, mereka kan sudah menentukan ya, ada istilah NT1, NT2, NT3 ya, musim tanam ya NT ya. Jadi musim tanam satu ini biasanya ada di musim hujan ya, yang kenal dengan apa, rendang ya, istilahnya rendang gitu. Itu rata-rata periodenya November sampai Februari ya. Nah setelah ini panen yang mereka lakukan NT2 ya, disebut juga musim kemarau satu, periodenya antara Maret sampai Juni ya. Nah kalau ini juga berhasil selesai dipanen ya, nah lanjut lagi dengan NT3 atau musim kemarau 2, yaitu Juli sampai dengan Oktober. Dan jadi ada 3 musim tanam, sementara BMKG membuat perakhiran musim itu kan cuma 2 ya. Perakhiran musim kemarau yang secara rata-rata absen ya, di September, dan musim hujan Oktober Maret. Nah ya kayak ini kan ada 3 nih. Bagaimana apa namanya, menselaraskan ya pertimbangan daripada info ini masuk ke sini ya. Dulu saya juga terus terang belum tahu ya, sebelum menjadi tim gitu di sini ya. Nah, ya kan ada satu nih ya, terutama yang di NT2 ini nggak ada peragam musimnya ya. Nah, di sini kan ini untuk peragam musim hujan ya, masuk di sini, lalu di sini NT3 peragam musim kemarau. Nah sementara di NT2 mereka juga kan informasi. Nah makanya itulah perkiraan hujan bulanan ya. Jadi MT1 memanfaatkan kondisi hujan, nah tadi MT2 ini ya yang akan memanfaatkan perakhiran hujan bulanan di prediksi yang Maret, April, Mei. Jadi itu nggak main-main ya, artinya maksudnya pasti kita bikin itu dimanfaatkan. Ada ya manfaatnya jelas sekali ini ya. Jadi pada periode musim tanam 2, perakhiran hujan 3 bulanan ya, khususnya Maret, April, Mei, ini jadi pertimbangan banget buat mereka. Ya, lalu masuk ke yang ketiga, digunakanlah perakhiran musim kemarau. Oke, jelas ya posisinya ini. Nah ini ya semacam algoritma ya, jadi integrasi antara perakhiran iklim dengan Katam ya. Nah di sini info dari BMKG ya, ada awal musim ya, baik MHMK, kemudian maju mundur ya atau pergeseran ya, kan biasa tuh di info kita juga ada ya, maju 2 dasarian, atau mundur 1 dasarian, kemudian sifat hujan atas normal, normal, bawah normal ya. Nah ini dikirim ya, dikirim, lalu tadi kan skalanya ini adalah zoom ya, maka oleh tim itu dikonversi ya, konversi ini peta dari zoom sampai ke kecamatan ya. Inilah hebatnya informasi mereka ya, portal mereka tuh kita bisa masuk sampai ke kecamatan informasinya. Nah, sedangkan kalau kita zoom itu kan ya, kadang-kadang zoom itu ya ada beberapa kabupaten, beberapa kecamatan. Kemudian tentu ini juga ada database ya, dijadikan nanti prediksi awal musim
ya, dari kemarau hujan terus sampai ke level kecamatan, ya, level kecamatan. Jadi ini konversi ini sumbernya tadi ya 342 jom dan 65 non jom. Kemudian sudah dihakim ya, ada data administrasi mulai dari provinsi, kabupaten sampai kecamatan yang masuk sini, sehingga akan muncul informasi sampai level kecamatan. Nah, eh, balik klimat ya atau balik bangtan sendiri dia sudah punya skenario ya, ada skenario existing, skenario kondisi basah ya atau tahun basah, tahun normal dan tahun kering. Mereka sudah buat tuh ya skenario seperti itu. Makanya ketika info dari BMKG oh tahun ini akan kering atau akan basah atau normal saja ya, mereka lebih mudah gitu mengintegrasikannya ya itu. Nah, kemudian database ini yang saya katakan ya, mereka punya database onset ya, awal awal musim, luas tanam sampai ke level kecamatan ya pada skenario ini ya, basah, normal maupun kering. Kering, nah kalau sudah diolah sedemikian rupa maka jadilah ikatan dinamik ya, sistem informasi ikatan dinamik terpadu. Kenapa dikatakan dinamik? Ya karena kan mempertimbangkan ini ya BMKG ini. Karena kalau ini kan data-data itu tuh statis ya, luas tanam itu statis ya. Gitu. Jadi dinamisnya dari informasi BMKG. Kurang lebih seperti ini algoritma integrasinya. Berikutnya ini ya, bagaimana menginterpretasikan perkiraan musim BMKG sampai skala kecamatan tadi ya. Makanya misalnya ini perkiraan sempat hujan Maret ya. Nah ini kan dioperasi itu ya, ini kalau tipis ya kelihatan ya. Jadi di sini kelihatan ya ada batas-batas polygon zone ya, di Jawa rapat sekali ya. Nah, sehingga mereka akan dapat informasi sampai ke level kecamatan ya, berapa milimeter ya, kemudian juga bagaimana sifatnya ya, contoh untuk bulan Maret. Oke, nah tim daripada pembuat pakan ya, ini mereka apa ya menghitung ya, jadi dari informasi yang dibuat oleh BMKG dia lalu diterjemahkan ke dalam beberapa skenario ya. Kalau misalnya akan ada El Nino ya, dia akan bergeser luas tanamnya itu ya, akan berkurang ya. Dan kalau ada La Nina ya, ini juga ya ada pergeseran ya, termasuk luasan tanamnya. Jadi mereka sudah skenario kan tadi ya, bulan basah, tahun basah, tahun kering, tahun normal. Lalu sudah dibuat juga apa block pot ya, curah hujan. Nah kebetulan kan tadi mereka pasang ya beberapa AWS itu kan di beberapa provinsi ya. Ini juga dipertimbangkan ya oleh mereka ini radiasi ya. Jadi, kalau ada kejadian El Nino nih akan kayak apa, kalau ada La Nina kayak apa. Karena radiasinya penting kan untuk proses fotosintesis ya, buat padi maupun tanaman lain ya, termasuk suhu ya. Jadi ini apa sudah dipersiapkan oleh mereka ya dengan skenario tadi ya, tahun kering, tahun basah, dan tahun normal. Oke ya, ini sebagai contoh saja ya. Jadi ketika misalnya ada tahun Nino tadi ya, ini kan biasanya petani itu di sini ya puncak luas tanam ini. Nah maka ini ada usulan ya supaya digeser gitu kan.
bergeser seperti ini. Untuk MP1, MP2 termasuk juga MP3 nya. Ini sudah diskenariokan seperti itu. Oke ya, paling tidak ada gambaran gitu ya, gimana sih tim Katam itu bekerja ya, metode-metodenya apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam sistemnya. Apa itu Katam ya? Jadi Katam adalah peta yang menggambarkan potensi pola dan waktu tanam untuk tanaman pangan, khususnya padi palawija yang disusun berdasarkan potensi dan dinamika sumber daya iklim dan ketersediaan air. Inilah Katam. Apa itu Katam? Nah, jawab kamu seperti ini. Oh, Katam itu kalender tanam. Ya, kalender tanam itu apa? Ya, adalah ini. Tujuannya apa sih? Ya, yang pertama adalah mendelineasi ya, pola tanam. Tadi berdasarkan skenario basah, kering, normal, dan ada juga existing. Ya. Jadi yang saya katakan existing tadi bagi kalian yang nanti butuh data luas tanam ada di sini ya, diambil di existingnya itu. Kemudian tujuan berikutnya adalah elastisitas sistem usaha tani tanaman pangan melalui penentuan pola dan waktu tanam serta tentunya rekomendasi teknologi. Ya. Kan setelah tahu ini akan agak kering gitu ya atau akan bergeser, maka pasti ada rekomendasi teknologinya ya. Ini adaptif sesuai di suatu wilayah. Teknologi tadi ya termasuk sistem varietas dan pemupukannya. Fungsinya memberi informasi tentang potensi pola tanam, waktu tanam, luas area tanam potensial, ya, rekomendasi tadi, teknologi adaptif sampai ke level kecamatan kabupaten. Dulu dia dibuat ini ya, untuk pengamanan produksi dan pencapaian program peningkatan produksi gas nasional ya PDUAN yang dulu kan dicanangkan ya bisa sampai 10 juta ton gitu ya di tahun 2014. Oke, keunggulannya dinamis ya. Tadi saya katakan dinamik karena ini disusun berdasarkan perkiraan iklim per musim. Maka disinilah BMKG berperan. Jadi nggak main-main, BMKG di sini berperan. Kemudian operasional. Kenapa maksudnya operasional? Sampai skala kecamatan. Jadi benar-benar operasional. Ya. Jadi petani di Kecamatan Losarang di Kabupaten Indramayu dia nggak perlu lihat se-Indonesia gitu. Dia masuk saja Losarang ya masuk Kabupaten Indramayu ketik Kecamatan Losarang semua info muncul. Ya, dari kelengkapan musimnya, ya, hujan, curah hujan, apa namanya varietas apa yang harus disiapkan, bagaimana pemupukannya, ada enggak apa namanya potensi banjir dan sebagainya. Jadi operasional sekali gitu ya, operasional sekali. Kemudian saya sampai sekarang juga masih menentukan ya bagaimana informasi perakhiran musim kita itu bisa operasional dua arah gitu ya. Jadi kalau orang masuk ke BMKG Go ID buka perakhiran musim ya seperti membuka Katam ini ya. Jadi kita kan mati saja ya, peta saja mati gitu kan ya. Peta perakhiran awal musim kemarau 2021 ya sudah seperti itu ya, paling dibagi-bagi per provinsi atau gabungan beberapa provinsi ya. Kalau Katam ini enggak ya, tadi ya saya mau ambil sarang Kabupaten Indramayu itu semua sudah muncul, petanya pun ada ya. Bisa di zoom ya, bisa di terserah lah kebutuhannya, mau lihat peta, mau lihat tabel, mau lihat grafik, ada semua. Kemudian yang ketiga spesifik lokasi, jadi mempertimbangkan potensi sumber daya iklim, air, tanah, wilayah rawan bencana ya, banjir, kekeringan sampai
kemungkinan adanya serangan penyakit tanaman ya, hama. Lalu dapat diintegrasikan dengan rekomendasi teknologi. Tadi kan setelah tahu ya, bagaimana nih ya pemupukannya, bentuknya, ya, dan seterusnya. Kemudian mudah diperbaharui, diupdate. Nah, ini penting ya, ini update ini. BMKG itu kan pengalaman saya waktu saya masih bekerja di pusat itu pernah mengupdate pelajaran musim itu 2 kali ya, ketika kita dilanda La Nina ya, La Nina ada juga ketika kita dilanda Nino yang demikian strong gitu. Itu kita update ya. Nah, ketika kita update itu kan segera kita kirim infonya ya. Nah, itu tim Katam juga segera mengupdate informasi yang sudah dikeluarkan. Tidak apa-apa ya, ini justru diapresiasi ya, karena kalau ada perubahan kita diam saja itu kan salah. Ya udah tahu berubah signifikan kok pada diam gitu istilahnya, ya udah diupdate lah, nggak apa-apa gitu ya, namanya juga dinamis gitu, ya. Nah, yang keenam ini yang paling penting ya, mudah dipahami ya, disusun secara spasial, tabular dengan uraian-uraian yang jelas. Nah, slogan kita kan ini ya, cepat, tepat, mudah dipahami. Ya. Nah, ini kata ini sudah sampai ke mudah dipahami. Nah, yang sudah dikerjakan oleh tim ya, jadi pertama kali dibuat itu tahun 2012. Ini apa, sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya ini sebetulnya masih apa ya, semi dinamis gitu. Sebelumnya semi dinamis, ini publikasi-publikasinya contohnya. Nah, yang tadi ada 3 skenario ya. Nah, ini dibuat semenjak 2012 ya, skenario ini. Nah, ini adalah contoh-contoh. Jadi selain kita bisa masuk ke portal ya, ambil informasinya, juga mereka publikasi sama lah seperti kita ya. Kita siapkan di BMKG 2ID peraturan musim ya, tapi kita juga cetak. Nah, ini adalah portalnya ya. Ingat buat pulang ya, siapkan 2ID akan muncul. Nah, ini contohnya ya. Skenario untuk misalnya Kabupaten Indramayu ya, pada tahun basah ya, muncul ini ya, muncul cara spasialnya ya, warna-warni ini nanti di sini ada penjelasannya ya, ini kapan dia waktu tanam 1, tanam 2, tanam 3 dan untuk Kabupaten Indramayu. Kalau skenario nya tahun basah. Kemudian kalau diprediksi tahunnya kering ya, ya ini kan beda sekali dengan tadi ya, ini muncul merah-merah ini ya. Jadi dia akan mundurkan ya, mau tanam akan mundur. Nah, selain spasial tadi kan tabular juga ya, tabular. Kalau yang nggak suka lihat spasial ya, suka lihat harga ya sudah ya, ini saya ada di Kecamatan Anjatan ya, Kecamatan Anjatan, maka di sini akan dikatakan kan luas baku. Nah, ini ya, jadi ini luas baku sawah. Ini penting nih ya buat nanti kalian kalau bikin penelitian. Ambil saja ini ya, karena ini sudah data baku, data baku. Nah, kemudian di sini baru masuk potensi tanam ya, yang sudah ditentukan tadi ya, semua informasi iklim dan seterusnya. Nah, ini untuk musim hujan ya, MT1, kemudian MT2, ini MT3. Jadi disebut ya kapan ya, kira-kira nanti potensi luasnya di MT1 berapa hektar, di MT2 berapa hektar, di MT3 berapa hektar. Nanti adalah total secara keseluruhan di Kabupaten Indramayu. Dan sama ya, yang tadi adalah skenario yang tahun basah ya,
tahun basah. Nah kalau skenario nya tahun kering ya, kan nampak sekali nih ya, total luas tanamnya itu menurun. Nah, kalau kita bandingkan tadi ya dengan basah, ini pasti nilai-nilainya menurun ya, sehingga total secara seluruh kabupaten pun akan menurun. Kalau ini tetap nih ya, namanya juga luas baku, makanya bisa digunakan. Nah, ini state of the art-nya ya. Jadi tadi ini sejarah aja ya. Jadi sebelum 2012 itu kan angkatan dinamik untuk tindakan sebenarnya antar musim ya. Kemudian masuk 2012 dipadukan dengan teknologi rekomendasi. Ya. Nah, mulai 2016 ini sudah angkatan terpadu modern versi 2,4 mencakup keduanya ini. Ya. Mencakup keduanya itu sudah menggunakan iklim dan juga sudah memadukan teknologi ada di versi 24, sekarang sudah versi 31. Oke ya, oke ini sama ya, ini update-nya ya, pengembangan lah ya, pengembangannya mereka mengembangkan ya dari data sistemnya ya, sampai nanti ke pengembangan sistem katanya. Ini kira-kira tampilan ya, tampilan daripada portal katan terpadu ini. Nggak jauh-jauh beda sih ya, kalau misalnya sekarang kamu masuk ke internet ya ambil ya, ya biasalah kalau modifikasi background gitu kan nggak suka ya, kita saja kan pakai mesin kita backgroundnya tuh ya setiap tahun ganti ya, bosen juga kalau gitu. Nah, informasi utama. Jadi yang paling penting ya, ini semuanya berupa tadi ya. Inilah yang dikatakan dengan mudah dipahami ya. Ada peta, ada tabel, ada grafik. Meliputi apa? Dari sisi hujan, awal musim, LPT ya, luas tanam potensial, pola tanam, sampai rekomendasi pupuk, varietas padi, sampai serangan OPT, dan juga dibuat ya rawan potensi banjir dan kekeringannya. Ini juga ada di informasi utama. Nah, kira-kira ya inilah ya contohnya. Kalau mau ngambil nanti kita ambil wilayah yang dulu ya, yang kan sampai Indonesia saja ya, Indonesia. Kemudian mau ambil MP3 ya, MP3 tahun 2012 ya, maka akan muncul ini. Tapi kalau nggak mau Indonesia ya diambil ke ini misalnya Provinsi Jawa Barat, Bandung, ya tinggal ikut saja Bandung atau Cirebon, maka ini berubah menjadi peta Bandung maupun Cirebon, termasuk ini ada grafik B-nya. Kemudian prediksi katan sendiri ya, ini selalu ya prediksi hujan, awal tanam, kemudian tutup tanam, yang ketiga LPT dan intensitas tanam. Nah, ini salah satu contohnya tadi ya, kalau tadi kita buka Indonesia ya, ini kan buka mana nih, Karanganyar ya, di Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar ya, berwarna seperti ini. Di sini ada keterangannya ya, berapa luas tanam, apa luas tanam ya selama MP1 ya, pupuknya berapa, dosisnya berapa, ya muncul di sini ya, tinggal diklik saja ya Karanganyar ini, maka muncul informasi ini. Menarik ya, sebetulnya peta program musim kita tuh ya overlaykan dengan peta administrasi ya, lalu pengguna kan kita buat kayaknya seperti ini. Ini orang-orang teknologi informasi lah ya. Nah, orang Surakarta, Karanganyar, ya dia tinggal klik saja, nah keluar sini ya. Karanganyar, klik di sini, oh awal musim kemaraunya Maret 3 sampai April 2 gitu ya, sifat hujannya bawah normal, maju terhadap rata-ratanya, cukup ya.
orang Karanganyar itu ya sudah langsung dapat. Kemudian ini tabel ya, di bentuk-bentuk. Kalau mau lihat tabel sama Karanganyar ya. Nah, ini yang spasial tadi ya, kalau mau minta datanya kita ambil ya, kita masuk ke tabel itu. Kemudian grafik juga disiapkan, ambil Karanganyar ya, maka ini tampil per kecamatan di Karanganyar ya. Nah, berapa di sini apa namanya, berapa jumlah luas tanam ya, untuk MT1 ya. Jadi intinya itu ya, mudah dipahami ya, karena ditampilkan secara spasial, tabular maupun grafik. Nah kemudian ini tadi ya, sifat hujan kan mengacu pada sini ya. Kemudian nanti awal tanam juga ditentukan ya berdasarkan kondisi iklim. Lalu tutup tanam ini adalah waktu tanam terakhir yang disarankan mempertimbangkan risiko yang dihadapi terkait dengan kondisi iklim dan pencernaan air. Nah, tapi biasanya kalau ini bulan ketiga itu perakhiran musim kemarau kita itu sangat-sangat penting ya, untuk menutup waktu tanam. Ya, kalau LTP ya nanti kamu belajar yang menggunakan LTP ya, di Matrapan. Nah, luas tanam potensial itu kan luas lahan yang bisa diairi ya oleh suatu irigasi yang airnya diambil dari bibit sungai. Nah, makanya sebetulnya menarik ya menghitung produktivitas pangan ya, itu ada analisis langsung dan tidak langsung istilahnya, jadi tidak hanya mengkorelasikan data produksi dengan curah hujan, data produksi dengan suhu, tidak seperti itu ya, harus dihitung LTP-nya, luas tanam potensial. Ya itu ya. Nanti ini ya, berarti di semester 7 ya belajar ini. Lalu intensitas tanam, yaitu luas tanam potensial dibagi luas batu sawah. Itulah intensitas tanam. Karena LTT ini nggak selalu sama dengan luas baku. Yang misalnya luas bakunya 100 hektar ya pada suatu tempat. Nanti setelah dihitungkan LTT-nya itu cuma 90 hektar yang bisa diairi. Itu kan 90 per 100, itulah intensitas tanam. Oke. Nah, jadi yang tadi itu kan jelas ya, itu selalu info-info itu adalah memuat tentang kapan waktu tanam, ya, berapa luas tanam potensial yang bisa diperoleh, ya, kemudian apa namanya varietas apa yang direkomendasikan, pupuknya seberapa. Nah, kemudian juga di Batam ini ada juga info bencana ya, ada banjir, kekeringan dan OPT. OPT-nya ini sebatas ini saja ya, tikus, pengaruh batang, tumor, ya, kemudian penyakitnya belas dan pesek. Ini ada ya di dalam info bencana. Nah, untuk tingkat kerawanan banjir, kekeringan, OPT ini berdasarkan frekuensi bencana, jadi luas atau tingkat kerusakan di lahan sawah dari data 5 sampai dengan 10 tahun terakhir. Jadi dia siapkan, dia update ya, data 10 tahun terakhir ya, terkait dengan kejadian-kejadian ini. Untuk OPT-nya tadi ya ada 6 hama utama dan levelnya cuma sampai kabupaten. Dan untuk info bencana ini sudah sampai ke kecamatan ya. Kalau tadi kan luas tanam bisa sampai kecamatan. Nah ini contoh tampilan info bencana ya. Misalnya kita ambil di Jawa ya,
mana ini kita Jawa Barat, ketika Jawa Barat ini kan di sini kabupaten. Nah, ini macam-macam ya infonya, ada kekeringan, banjir, OPT ya, kalau ada ya muncul ya ada. Kemudian kalau secara spasial sama ya, misalnya kita mau ambil banjir, lari ke Indonesia dulu, ini potensinya karena di sini kan apa namanya aman gitu ya, aman. Misalnya kalau banjir itu kan aman, kemudian tinggi, rendah gitu ya, ditampilkan seperti ini. Nah, kemudian ini contoh untuk serangan OPT ya, serangan OPT ini misalnya ambil secara nasional kan ya, Indonesia. Nah, ini nanti jenis-jenisnya ya, jenis-jenisnya kelihatan ini ada apa nih yang merah nih, kan kena ya Indramayu, apa ya, Indramayu, Cirebon ya, banyak kena. Nanti di sini ambil jenis OPT-nya, serangan tikus kah ya, atau kalau penyakit tadi kerasnya atau ablasi. Oke, berikutnya ini contoh, nah ini tikus sawah ya. Nah, tikus sawah ambil nasional ya. Nah, di sini kan kita lihat ya, ini apa yang cukup tinggi ini menyerang di Maluku Tengah bagian timur ya. Geser, kalau stasiun kita kan Kairatu di sini ya, di sini ada stasiun meteorologi geser, jadi digeser tuh banyak tikus. Banyak tikus. Kemudian ini untuk apa namanya, penggerek batang tadi ya, orang coklat, penggerek batang itu coklat ya. Banyak ini ya di Pantura, Jawa Barat. Kuning-kuning ini juga banyak. Kemudian ini bisa sampai ke kabupaten gitu ya, garisannya cuma nggak sampai kecamatan ya. Nah, Tungro di Merauke ini, di Merauke banyak sekali seperti Tungro. Kemudian blas, ini penyakit ya, bule daun. Jadi kalau kita lihat daun padi itu bule, itu namanya blas. Ada di pangkalan pun ini merah. Kemudian kresek ya, kresek sama, cuman nanti daunnya jadi rusak, jadi sobek-sobek gitu. Dan kuning ya, lumayan kan, kuning ini juga kan cukup potensi ya untuk penyakit kresek ini. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan benih varietas ya, benih varietas, rekomendasinya kayak apa. Nah, jadi nanti masyarakat yang butuh kembali ya, tadi misalnya ambil ini Karanganyar ya, nah ketika diklik ini untuk apa ya, ini untuk padi sawah. Nah, ini keluar semua varietas benih pupuknya apa ya, per hektar itu berapa, penggunaan pupuknya, jenis-jenis benih juga boleh pilih ya di antara banyak jenis ini. Oke ya, ini informasi varietas. Kemudian ini juga sama ya, informasi varietas. Misalnya ambil Ngawi ya, jadi orang Ngawi itu kan tinggal cukup klik Ngawi keluar. Kemudian oke ya, nah kebutuhan pupuk ya. Nah, kebutuhan pupuk juga ini dihitung oleh tim ya tentu ya. Kalau kita dari BMKG nggak ngerti lah ya. Karena saya juga dulu kuliah di UPB ya, ambil mata kuliah di tanah, waduh, cuma dapat D itu nilainya. Untuk hobi aja susah banget.
nggak gampang ilmu tanah itu. Jadi ketika ngitung gini, ya memang saya nggak bisa, nggak bisa saya akui gitu. Bahkan ada kawan juga nilainya gitu. Jadi dihitung ya berapa status syarat tanah, kebutuhan hak tanaman ya, juga dilihat dari bagaimana kondisi musim karena terkait dengan ketersediaan air. Dan dengan itu akan keluar ya, ditetapkan kan informasi kebutuhan pupuk. Misalnya untuk Jawa Barat ya, Indramayu, ya, Indramayu, oh ini ya kebutuhan pupuknya sudah ya. Jadi secara spasial juga ada, dan ini strukturasi narasinya. Gitu. Kemudian sama ya, ini contoh lain ya di Indramayu juga ya. Nanti kalau mau lihat ini kan ada nanti di menu-menunya ini juga ada pilihannya lagi ya. Takaran pupuknya atau apa gitu ya, bisa dilihat di sini. Oke. Nah, ini perkembangan saja ya yang sedang dikembangkan saat ini kan menuju ke versi 3.1 ya yang sekarang ini. Jadi memang juga mereka terus mengembangkan sebetulnya seperti apa informasi pelajaran kita juga terus ya dikembangkan. Ada tim yang mengembangkan gitu. Dan untuk waterfall model ya, jadi dia sudah buat mulai dari analisis informasi, kebutuhan softwarenya apa, desain sistemnya, programmingnya ya, sampai uji coba dan pemeliharaan itu. Kemudian dilakukan alpha beta testing ya, di sini kita berperan ya. Jadi di internal tim sendiri tentu ya dibalik perbankan, kemudian di eksternalnya kita masuk nih ada BMKG. Nah, ngetesnya lewat mana ya, ini ya, lewat sosialisasi, implementasi di lapangan, umpan balik. Sebetulnya kan sekolah lapangan iklim itu ya terus terang juga eh, ketika mengadakan SLI kita ya, terutama SL tahap 3 yang di lapangan itu yang satu musim ya, harusnya tim BMKG pasti kan nanti bekerjasama dengan pemandu dari dinas ya, kita harus siapkan itu ya, di mana nih, oh, di Kabupaten Bogor, di Kecamatan Anu, harusnya tuh ada ya sudah menyiapkan apa namanya info katam. Terus terang ya, selama saya menjalankan itu juga enggak ya. Nah, harusnya kan dari dinas pertaniannya ya yang meminta, sehingga memang bisa diimplementasikan itu. Kemudian juga eh, dilakukan penelitian lagi kan, penyempurnaan ya, algoritmanya diperbaiki dan seterusnya. Kemudian juga lagi identifikasi di tujuh lapang ya, akurasi dan sertifikasinya. Karena ini kan ya nggak main-main ya, merekomendasikan sekian loh luas tanamnya, sekian loh pupuknya, ini loh varietasnya gitu kan. Awas nanti ada banjir, awas ada kekeringan. Jadi infonya tuh ya konteks ya, dan tidak main-main, makanya perlu diverifikasi dan diuji lapangan. Nah ini dilakukan oleh timnya dari Timar. Nah lalu dilakukan updating ya. Nah, ini contoh saja ketika ada updating dari disiplin, maka tanam pun katam pun langsung diupdate. Nah ini ya, ini juga, tapi kalau ini sih cuma hanya apa istilahnya pegangan gitu ya, pedoman gitu, tim gitu ya. Uh, Ketika memproyeksikan tim itu kan kita proyeksi ya skenario. Jadi di sini akan mencari tahun-tahun yang punya kesamaan. Ya. Misalnya NT NT 1 ya sampai NT 2 2012
Nah ini kan kita punya data dari NOAA ya, ini kondisi ini ya, ke-1 sampai ke-2 2012 kondisinya sedang apa, dalam normal atau El Nino. Nah lalu dipelajari ya ke historis sebelumnya, oh dia akan mirip tahun berapa gitu. Kan kebanyakan sekarang pertanyaan kalau pemerintah itu kan simpel aja, mana mau dipilih menteri gitu ngomong udah musim tanam 2020-2021 mirip dengan tahun berapa. Nah di sini ya dibikin perlu belajar di sini ya, walaupun ini tidak dipublikasikan. Jadi kita bisa menjawab akan mirip tahun berapa gitu. Nah kembali lagi ini kan BMKG bikin di sini. Ini melihat kesamaan pola selama dari 50 ya, dari tahun 50 sudah memberikan analogi, teori analogi. Oke ya, berikutnya proyeksi luas tanam. Nah jadi sebetulnya kan bisa ya, karena kan banyak nih senior kami ya mungkin proyeksi cuma belum sampai ke proyeksi luas tanam sih ya, tapi proyeksi hujan, proyeksi suhu, yang paling berkaitan dengan kesesuaian iklim. Makanya bisa juga ya mencari proyeksi luas tanam tadi, tentu harus pakai asumsi-asumsi. Apakah La Nina cenderung peluangnya lebih tinggi dari normal dan El Nino? Apakah La Nina lebih tinggi? Ya, begitu. Nah, biasanya kan kita pakai model analogi saja. Tapi sekali lagi ya, info-info yang strategis dan mudah ini tingkatan menteri itu ya penting ya. Mereka nggak mau jelimet-jelimet ya, pengen lihat saja proyeknya kayak apa. Oke, ini yang terakhir usulan. Ini yang diusulkan. Ya, jadi alur informasi dari BMKG ya, selaku membuat informasi iklim kirim ke Balitbang. Ya, iklim bisa juga Pokja, tugasnya ada di Pokja sini. Ya. Kemudian Katam teknologi adaptasinya juga masuk sudah ke dalam sini, lalu ini dikirim ke daerah, biasanya BPPT atau BPPTH. Kalau BPPT ini Balai Teknologi Pertanian ya. Kalau ini hama ya, hama penyakit tanaman. Kirim lalu dari karena perwakilan provinsi itu adanya ini ya, yang punya link itu langsung dengan Bapor dengan dinas. Nah, kemudian sama ya Bapor ya kaget juga. Nah lalu dari sini dikirimkanlah ya ke KCD, UPTD, Menteri Tani, ya, PPOPT, nama penyakit, dan bisa juga disebarkan nanti ke kelompok-kelompok tani. Gitu. Ini sebenarnya usulan gitu. Biasanya ini sama dengan kita sekolah lapangan iklim ya. Jadi kalau mereka kan ada SLPHT, kemudian ada SLPH ya. Nah mereka tuh sistemnya seperti ini sampai ke petani. uh, jadi ini kurang lebihnya ya, kita memotret seperti apa sih akan itu disiapkan itu apa manfaatnya, tapi kan belum dikantongi, lalu BMKG di situ di mana posisinya, dan ini terus dikembangkan kan sampai sekarang sudah ke prediksi biasa, tapi intinya sama aja gitu ya, paling cara-cara penampilannya sama. Oke ya, jadi ini ada yang mau mungkin tertarik diskusi tentang ini, silakan. Mohon izin Pak, Ya, izin bertanya. Dari pembuatan kalender tanam ini sendiri, ada nggak Pak mungkin hambatan-hambatan dari pihak internal maupun eksternal yang membuat kalender tanam ini mungkin menjadi terhambat, dan bagaimana cara menanganinya Pak?
Oke, itu aja. Oke ya, jadi eh, kalau kalau yang selama saya ikuti nggak pernah ada hambatan karena eh, mereka sudah solid ya. Tadi kan dari kelihatan ya dari apa algoritma ya, algoritma sistemnya itu. Ya. Jadi yang ya yang penting itu. Ya. Makanya dulu KBMKG itu selalu misalnya udah kawan-kawan kita di balik balikan sedang menunggu informasi perakiraan musim kemarau. Nah, padahal kan itu nanti kita publish masukkan ke portal BMKG.id, kadang-kadang itu jalan lagi, tidak menunggu itu. Jadi selesai kami tim di Turut 5 selesai, oke, BMKG sudah selesai, jadi kita nggak harus menunggu lagi apa namanya di pers ya kan menjadi menunjukkan ke wartawan ya langsung kita jadi sehingga karena sudah ada jadwal tahapan-tahapan itu ya, selama ini sih memang tidak ya. Tadi kan juga tim mereka sudah menyusun ya skenario tahun kering, tahun basah, tahun normal, tinggal menunggu saja ya. Jadi tim di balik tim itu sudah memiliki sumber ya source data yang diperlukan semuanya gitu. Jadi yang ditunggu-tunggu itu kita BMKG mana PMK 2021 masuk langsung diproses ya langsung diproses pasti langsung dicetak ya. Karena tadi ya itulah yang apa yang menjadikan ya semua tahap pembuatan itu lancar ya. Karena sudah ada semua tinggal dinamiknya tadi kan dinamiknya tunggu saja BMKG masuk selesai nah, ya itu kalau dalam pembuatannya ya yang setahu saya sih nggak pernah hambatan. Nah mungkin justru hambatan ketika disosialisasikan ya. Nah ini kan sudah dibuat ya ini resmi ya dari Kementerian Pertanian resmi jadi di dalamnya sudah ada BMKG sudah ada apa SDA segala macam ya. Tim lah gitu ya sudah resmi. Nah di diseminasi kan ke user gitu. Nah ini kadang-kadang ya mungkin bukan hambatan ya antara yang diinfokan di dalam katam ini misalnya ke salah satu kabupaten atau kecamatan ke Losarang di Indramayu. Nah kita kan akan berhadapan dengan petani di situ, ya, pelaku ya, pelaku. Nah biasanya kan petani itu mungkin sebelum dapat info katam ini ya dia lakukan secara tradisional saja secara turun temurun yang memang begitu. Jadi ketika info ini yang sudah diolah sedemikian rupa diberikan itu juga belum tentu apa ya belum tentu cocok atau sama gitu dengan yang diinginkan petani. Yang mudah saja lah masalah varietas petani kita kan sekarang lebih baik varietasnya kan yang bagus ya yang enak gitu yang segala macam. Padahal dari kondisi kimia misalnya itu tidak mendukung ya karena mungkin akan kering gitu ya maka bagusnya kan varietas-varietas yang tahan air gitu nah itu ya, tidak mudah ya petani Pak diganti varietasnya jadi ini nah, itu ya, jadi di situ mungkin hambatannya ketika info ini sudah jadi dan disesuaikan ke akar rumput ya ke pengguna langsung ya paling hal-hal seperti itu bisa jadi juga dalam satu wilayah daerah ya nggak dapat ini nggak dapat informasi ini kan kita nggak tahu ya kepekaan Pemda dengan dinas daerah antar satu daerah dengan daerah itu kan beda-beda ya.
tidak beda. Nah, petani kan nggak bisa menunggu. Dia lihat ini musim hujan datang, dia tanam. Varietasnya pun apalah yang dia suka. Mungkin itu ya, jadi apa istilahnya ya, sinkronisasi gitu ya, antara pelaku ya dalam hal ini petani dengan informasi yang disiapkan. Itu memang ya itu banyak ya hambatannya kan tadi katanya bagaimana sistem organisasinya segala macam harus sampai dari situ karena banyak ya banyak fakta juga gitu di lapangan karena kita kalau survei gitu ke daerah kita banyak gitu kan enggak pak saya nggak pernah dapat informasi hatam itu tapi kami biasa jalan saja setiap tahun tanam gini gitu ya ya itu kan mereka punya punya ilmu sendiri ya punya kebiasaan sendiri. Jadi tuh kalau di dalam pembuatannya tidak ada hambatan ya karena sudah dirancang sedemikian kita. Tapi ketika implementasi di lapang ya bukan hambatan itu ya, ketidak sinkronan saja gitu ya, antara pelaku dengan informasi yang ada. Ya, itu ada lagi. Izin Pak, mungkin belum Pak. Oke ya, ini kan kita sampai jam berapa? Di kemarin kan kita udah startin sampai 10 berapa? Karena kita di awalnya tadi kan sampai 10.00 ya enggak harusnya. Saya agak lupa saya. Nah sekarang kalau nggak ada yang tanya, saya balik tanya. Ya, saya balik tanya begini aja. Kita kan belajar klimatologi. Saya telah sampai 23 bulan. Klimatologi, apalagi nanti keterapan, ke aplikasi. Kita bikin info-info ya. Nah, Pak, banyak kan skripsi penelitian senior-senior juga bikin itu tuh, pola dan jadwal tanam. Jadi kalau saya tanya itu gimana? Penelitian pola dan jadwal tanam juga banyak padi, jagung, palawija gitu, provinsi lah. Kira-kira menurut kamu itu bagaimana gitu? Karena kamu juga nanti pasti itu akan mungkin diantaranya ada yang akan meneliti ke situ. Jadi kaitannya dengan katamnya gimana? Coba jelaskan. Menurut versi kamu nih, gimana? Jadi harus luas gitu ya pengetahuan kalian tuh. Oh saya bikin penelitian pola jadwal tanam. Oh yang berwenang Balit Bangtan, Kalimantan juga sudah dikasih itu. Oke, bahkan sudah dimasukkan ke portalnya, bisa diakses oleh siapapun. Nah, sementara kamu kan bikin nih penelitian kamu, kan harusnya nyampe ke pikiran ke situ ya. Nah ini gimana? Kalau menurut kamu itu gimana hubungannya? Antara nanti hasil penelitian yang kamu buat dengan hasil institusi yang memang berwenang membuat itu. Silakan coba, ada nggak?
Ayo mungkin ada di kamu. Ini kan saya mau pengen tahu versi dari tarunanya, versi dari mahasiswanya gitu. Kalau saya sih pasti ada jawaban. Tapi kan belum tentu sama. Mohon izin Pak. Ya, Siap. Mohon gimana? izin Pak. Hmm. Mungkin saya kurang kurang tahu banyak tentang kalender tanam yang dikeluarkan oleh Balai Besar Litbang ini. Cuman saya akan coba menjawab setahu saya ya Pak. Saya itu semua kalender tanam yang dikeluarkan mungkin oleh Balai Besar Litbang ataupun BMKG yang mengeluarkan kalender tanam itu menurut saya selalu ada yang tidak cocok pada kasus-kasus sawah-sawah kecil. Maksudnya itu oleh individu sendiri. Misal luasannya hanya beberapa puluh meter persegi saja. Apa namanya, untuk wilayah yang atau luasan sawahnya kecil itu, menurut saya itu pasti akan mengacu pada diri, dan juga menurut saya juga petani lebih mana pola sawah tersebut. Sebagai contoh itu di desa saya Pak, kebanyakan itu misalnya itu sedang menanam mungkin kacang panjang ya Pak, mungkin kacang panjang. Kebanyakan penduduk di sini awalnya menanam kacang panjang, lalu bapak saya menanam, karena memang mayoritas akan menanam kacang panjang lebih dulu, lalu cabai. Nah, itu ternyata apa namanya, untuk hasil cabai itu akan lebih banyak daripada yang ditanam dari kacang panjang dulu baru cabai. Terus lalu saya mencoba berpikir kenapa seperti itu, kenapa itu ada yang punya pendirian berbeda-beda, ada juga yang menanam semangka lebih dulu. Nah itu, jadi kesimpulan saya itu, menurut saya posisi wilayah dan juga ketinggian wilayah sawahnya tersebut itu berbeda-beda Pak. Jadi kalau misal kita selalu mengacu pada kalender tanam yang dikeluarkan oleh instansi tertentu, itu belum tentu sesuai dengan yang diterapkan di sawahnya. Sehingga petani itu juga harus berpikir bahwa apakah jika saya mengikuti kalender tanam ini, apakah saya akan untung atau tidak. Karena dari petani-petani sendiri kan kita tidak punya alat untuk mengukur keadaan tanah, lengas tanah, dan lain sebagainya seperti itu Pak. Atau suhu tanah, atau suhu udara. Jadi kita tidak punya alat seperti itu, sedangkan alat-alat yang dikeluarkan oleh BMKG itu hanya berupa sampel di beberapa wilayah. Misalnya sampel suhu di Pacitan itu kan cuma di pos hujan misalnya gitu Pak. Jadi dan pos hujannya pun lokasinya itu terlalu jauh dengan lokasi saya misalnya seperti itu Pak. Jadi menurut saya tidak akan apa namanya, benar-benar tepat untuk kalender tanam jika diterapkan di apa namanya, luas wilayah sawah yang kecil Pak. Menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Kalau mungkin bisa kamu masukkan aja kalau kaitannya dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ya taruna-taruni atau mahasiswa lain gitu ya, kan banyak juga tuh ya yang meneliti pola jadwal tanam. Kira-kira gimana nih kaitannya dengan sistem informasi yang secara rutin ini ya, secara resmi dibuat oleh Balitbang? Gimana? Mohon izin Pak, jadi untuk Nah, silakan kaitannya aja. penelitian-penelitian anak taruna atau dengan apa namanya, kalender tanam ya Pak. Ya. Mungkin saya kurang mengetahui banyak Pak, cuman apa namanya, soalnya kan dari taruna-taruna pasti hanya meneliti jadwal tanamnya itu hanya seperti ini. Jadi kebanyakan yang saya baca seperti itu Pak. Jadi tidak mengaitkannya dengan kalender tanam instansi yang lain gitu Pak.
sejauh yang saya baca gitu Pak. Iya, iya, oke ya. Nah, menarik ya. Makanya eh, kita ini kan, atau kalian ini kan disiapkan ya, disiapkan menjadi, ya katakan karena seorang peneliti nanti ya, seorang petugas juga. Nah, yang akan nanti kan diberi tugas ya. Nah, tadi benar sekali ya, kan jauh tuh ya antara antara bumi dan langit. Oke, tim di Balit Bangtan yang di dalam juga ada BMKG kan sudah dengan susah payah ya membuat tim ini ya. Nah, fakta itu benar tadi ya. Kalau petani di Tosarang di Kabupaten Indramayu ya kan ya, dia misalnya lah dia sempat buka informasi ini. Nah, tadi ya faktanya ketika ini juga pengalaman saya, kalau ke daerah saya tanyakan ya, mereka jarang. Jadi mereka memang melakukannya dengan caranya sendiri, ya, dengan kebiasaan-kebiasaan sendirinya yang dinamakan dengan local wisdom ya kan, kearifan lokal mereka. Ya. Juga nggak selalu kan padi palawija. Ya. Itu kan petani yang lebih tahu mana yang lebih menguntungkan. Nah, makanya ya, jadi kita tuh kalian juga ya sebagai nanti peneliti petugas itu harus paham ya kondisi kegiatan di akar rumput sana langsung gitu. Nah, makanya kalau kaitannya dengan ini kan Balit Bangtan ya, namanya yang diberikan tugas ya oleh pemerintah, oleh negara ya, salah satunya membuat ini. Ya ini kan hanya sebagai rekomendasi saja, rekomendasi. Kan saya katakan tadi, kan hambatan yang muncul itu ketika memang diaplikasikan, ya, diaplikasikan betul sekali. Dan tadi petugas dinas, penyuluh lapang, ya, itu nggak akan ya tanda petik nggak akan berani gitu kan memaksa kelompok tani atau petani. Oh ini sudah ada nih info dari balik-balikan, harusnya di wilayah kita begini begitu, yang ya sulit sekali, memang sulit sekali. Nah makanya itu kan fakta di lapang, kita nggak bisa nutup mata ya, wah seperti itu kondisinya, dan sangat sulit sekali ya namanya merubah kebiasaan petani. Nah, kadang-kadang ya kadang-kadang kan mohon maaf aja, iya bapak orang pemerintah ngomong kami gini nanti ya kalau ada kegagalan gini emang siapa yang rugi. Ya, ya wajar mereka juga protes seperti itu. Nah tapi sekali lagi uh, ini adalah rekomendasi kebijakan. Nah kita ini kan nanti bekerja adalah orang-orang di kebijakan ya, orang-orang pemerintah di kebijakan pemerintah ya. Kita memang tetap kok ada informasi yang dibuat oleh Balit Bangtan, makanya maksud saya itu ini harus kita ketahui. Dan tadi di lapang seperti itu loh Pak, nah itu juga kan kita harus paham. Nah, nah makanya bagaimana nanti itu ya secara bijak ya, kalau kita terjun itu ke lapang ya untuk menyampaikan. Karena di sekolah lapang itu kan saya mungkin pernah cerita ya, Pak kami ini kan sekarang ada kearifan lokal, kami punya Pranata Mangsa kalau di Jawa umumnya ya kan? Itu memang udah nggak cocok. Nah, ya, itu nggak sembarangan kita menjawab ya, nggak cocok. Nah, dan nggak bisa juga kita langsung memaksakan. Oh enggak, sekarang Pranata Mangsa itu nggak usah digunakan, ganti dengan informasi dari lembaga terkait yang sudah terkait. Nggak bisa ya, nggak bisa. Nah makanya itulah kita harus memahami ya bahwa BMKG, pertanian, pengairan yang bikin rekomendasi seperti itu. Nah, di lapang tadi kelompok tani punya lokal wisdom, punya kearifan lokal.
Nah, alangkah bagusnya itu justru dipadukan. Ya, karena memang petani yang lebih tahu lah. Ya. Oh, saya kerja di belakang meja aja kok di ruangan di kantor. Mana tahu ada cabai, ada kacang panjang di sana kan mereka yang lebih tahu. Jadi itu saya cuma ingin menyampaikan ya itulah di situ kita mesti hati-hati ya. Hati-hati sekali ya kalau kita nanti sudah bekerja ya kita bisa memposisikan diri itu ya. Jadi itu tadi ya yang poin satu itu kaitannya dengan kebiasaan atau kearifan lokal para petani. Ya, yang kedua terkait dengan penelitian yang sudah banyak mahasiswa ya baik di SDNKG maupun di perguruan tinggi lain ya, tentu kan beda ya, metodenya itu beda sekali. Tadi kan sudah jelaskan ya algoritma pembuatan kata ini kan ya, dari info kemudian berkonos sudah skenario skenario. Nah, kalau biasanya kan mahasiswa atau peneliti itu kan membuat dia pakai data sendiri gitu ya, pakai metode sendiri. Misalnya saya menentukan pola jadwal tanam di Jawa Barat untuk padi palawija, saya pakai analisis neraca air lahan. Oke, neraca air lahan, maka akan saya tentukan kapan misalnya di masing-masing kabupaten itu bisa berapa polanya. Oh, 2 kali padi, kalau dua kali padinya kapan, 1 kali perawiannya kapan. Nah, jadi itu memang kan menggunakan ya data itu yang berbeda dengan tim Katam ini ya, termasuk metodenya. Neraca air ya oleh tim Katam juga dipelajari ya, saya dapat ilmunya juga dari sana kan, analisis neraca air lahan ya, pelajari. Tapi tentu kan cara memutuskannya itu beda. Nah, sedikit menariknya, nggak tahu nih ke depan harusnya juga ya kita kan harus lebih terbuka ya, jangan seperti apa sih tetap dalam tempurung gitu ya, menutup diri. Pokoknya hasil risetnya begini. Alangkah baiknya nanti ya di antara kalian tuh yang coba ya angkat tema ini, oh ada ya data yang dibuat kan resmi kayak BMKG membuat perkiraan musim kan nggak bisa dikotak-kotik itu wewenangnya. Siapa yang berani menentang gitu? Sama juga kata oh sudah dibuat oleh Bapak, nah saya akan buat ini. Ya mungkin kita tadi tanya lirik sedikit, dilirik nih yang dari kata terutama existingnya tuh, karena dia kan buat tadi existing ya, skenario nya existing, tahun basah, tahun kering, tahun normal. Coba existingnya dilihat ya. Kebanyakan kalau kita klimatologi kan sebenarnya existing, klimatologis itu ya existing. Nah nanti kan kalau pola jadwal tanam di tahun ini ya coba lihat kan, balik-balik kan juga punya skenario di tahun ini, di tahun ini, di tahun natal ya, udah dilirik gitu ya. Jadi kita ya tadi tidak seperti kata dalam tempurung, oh sebenarnya di luar demikian loh, di luar tuh ramai gitu ya, di luar ramai ya. Nah ya itu kan manfaatnya banyak ya buat kalian kalau kita tuh melakukan ini, kita akan selalu lebih bijak juga ya, misalnya ketika kita presentasi ya bergabung ya dengan masyarakat lain yang bukan hanya lingkungan BMKG, itu kita akan lebih bijak ya, karena kita sudah paham oh di luar sana tuh ada loh ramai begitu, maka saya juga sedang membuat itu. Nah itu ya, jadi maksud saya itu penting sekali ya. Penting sekali. Jadi saya selalu pesankan juga ya ke semua, bukan hanya ke kamu ya, tarung-tarung ya, kawan-kawan saya juga di stasiun selalu tuh tolong deh kita jangan seperti kata dalam tempurung gitu. Karena ini tuh BMKG gini ya. Enggak di luar sana tuh ya, dunia di luar sana tuh jangan-jangan juga lebih hebat dari kita gitu. Harus
ya harus bersosialisasi. Ya, jadi makanya tadi saya tanya kan ya manfaatnya. Kalau itu sih ya masing-masing ya, penelitian juga benar, nggak salah. Bahkan juga dibuat pakai data metode-metode juga yang teruji. Petani di lapangan juga dia pakai kearifan lokalnya kan, lokal wisdomnya. Tidak ada yang salah, semuanya siapa yang salah nggak ada. Cuma maksud saya buka diri. Oh di luar sana ada seperti ini. Itu penting yang membuat bekal. Kalau kamu sudah terjun ke masyarakat. Itu ya, jadi kira-kira udah bagus itu tadi ya, masukan-masukan seperti itu. Yang maksa orang lagi nanam kacang panjang, nanam cabai, bongkar. Ini kata balik Bangteng dia MT1, tanam padi. Malah dilemparin kita nanti. Ya, kan? Ya seperti itu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya cukup dulu. Bahan-bahannya sudah saya berikan ya. Kalau tahapan-tahapannya ada di PDF gitu ya. Kalau iseng-iseng gitu kamu kalau mau masuk gitu ke portalnya milik Bangtan, ikuti saja itu ya. Ya di setiap tampilan ya di pertanyaan nomor 1 ngapain, nomor 2 apa ya. Coba aja ya, coba. Nggak ada salahnya kok. Coba. Oke ya, kalau nggak ada lagi ya mungkin dulu. Dan ini kan masalah ini cuma sekali pertemuan aja kita nih, masalah katam. Jadi emang tujuannya juga saya supaya kita tahu ya, ya kan ada itu dan kita ada di dalamnya ya, sudah didiseminasi se Indonesia ya, dan kita akan bekerja untuk di daerah, jangan sampai nggak tahu juga ya. Terus kita kan gimana ya, dia pakai info internasional gitu kan, karena di kota pusat ya, sementara kita mau gimana tempatkan di Sumatera Utara ya, di Sampali. Terus saya kan buat ini. Tapi kalau perkiraan musim enggak ya, perkiraan musim mutlak satu-satunya pusat. Ya, walaupun dalam langkah pembuatannya ya itu sudah mengundang, sudah mempertimbangkan teman-teman kumpul. Ya, kalau dulu kan saya sering kumpul di hotel ya 2-3 hari 4 hari ya seperti itu. Jadi maksudnya outputnya satu kalau perkiraan musim. Ya, makanya kok harus sama ya, semua gitu. Apa balik Bangtan pun ambil itu juga sama, jadi barangnya sama itu. Nah yang para kementerian bulanan ya, kementerian bulanan kan kamu buat ya, Sampali buat Oktober, November, Desember 2021, pusat juga buat Oktober, November, Desember. Bisa dan nggak bisa. Baik, makanya di sini saya ingin menekankan yang diolah, yang diproses oleh tim balik Bangtan itu yang dibuat oleh kantor pusat. Ya, jangan juga nanti di sana ngotot, wah ini kayak gini gitu ya, padahal kami buat ini yang di atas normal basah, ya itu harus dihindari kayak gitu. Ya kalau nanti teman-teman di PT sebagai wujud tobat BMKG daerah ya, lalu kawan-kawan di pusat juga sama juga kan BMKG, kalau itu nanti sudah dipertentangkan di forum umum, tapi jangan ya, jangan. Makanya ya kita tahu saja, oh itu memang infonya secara nasional ya, gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin saya cukupkan sampai di situ, sampai bertemu lagi besok ya. Besok gini lah ya, kalau bisa cobalah itu ya, nanti coba saya mau nambah lihat lagi tuh hasil-hasil yang sudah dikirim itu kayak apa ya. Karena kalau nggak salah di jadwal masih itu ya, kalau praktikum kan masih. Oke, mungkin cukup sekian dulu, saya mohon pamit. Selamat siang dan salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Selamat siang Pak. Pak. Terima kasih Pak. Ingat ya.